Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kali ini kita bertemu lagi masih di sesi pada kegiatan Matsama. Bapak kebagian menjelaskan mengenai moderasi beragama. Anak-anakku sekalian, seperti yang sudah kita ketahui bersama di berita, di media, banyak terjadi perselisihan mengenai perbedaan beragama. Untuk itu, penting kiranya bagi kita untuk memahami bahwa kita hidup di negara Indonesia ini dalam keberagaman agama, keberagaman etnis, keberagaman budaya, dan sebagainya. Indonesia bukan negara teokrasi atau negara yang berdasarkan agama, tapi juga bukan negara sekuler, di mana menempatkan agama hanya urusan pribadi, yaitu secara terpisah. Agama harus menjadi kesatuan utuh, bahwa tidak hanya ibadah, tapi juga bagaimana kita mencintai negara kita ini. Indonesia adalah negara Pancasila yang mengambil nilai-nilai agama dan memfasilitasi kehidupan beragama. Meskipun sila ke-1 adalah ketuhanan yang Maha Esa, tapi tetap bahwa sekali lagi negara Indonesia adalah bukan negara agama atau negara Islam. Pengertian itu harus kita pahami baik-baik, bahwa memang ada berbagai agama yang hidup secara berdampingan di negara kita tercinta ini. Jadi jangan sampai ada pemahaman bahwa agama itu tidak sesuai atau bertentangan dengan negara. Tidak sama sekali. Karena tanpa beragama, otomatis negara kita akan sangat-sangat semrawut, akan sangat-sangat berantakan. Karena agama itu juga mengatur bagaimana kita untuk beribadah kepada Tuhan kita, yaitu Allah yang Maha Esa. Kemudian juga di dalam agama itu juga tercantum peraturan bagaimana kita untuk mencintai negara kita tercinta ini, yaitu negara Indonesia. Anak-anakku sekalian, Indonesia rumah dari berbagai ragam, berbagai macam, dari kultur atau budaya, religi atau agama, etnis atau golongan, bahkan bahasa, partai, dan sebagainya. Kemudian kondisi geografi dari negara kita pun sangat-sangat beragam. Dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, dari Sabang sampai Merauke. Itu seharusnya menjadikan kita lebih mencintai negara kita Indonesia ini. Dari beragamnya agama, beragamnya golongan, beragamnya etnis ataupun bahasa, itu merupakan kekayaan dari negara kita tercinta Indonesia. Khusus untuk kegiatan keberagama atau kegiatan ibadah dari masing-masing agama, negara sudah memberikan aturan, negara sudah menjamin kebebasan untuk menjalankan agama kita di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di pasal 29. Jadi kita tidak usah untuk khawatir lagi dalam menjalankan agama atau menjalankan ibadah kita, khususnya kita sebagai umat Islam. Kita harus pegang ajaran-ajaran yang ada, kita laksanakan ibadah kita
secara aman, secara damai. Jangan sampai ada menyalahkan atau menganggap bahwa yang berbeda itu sebagai musuh kita. Tidak sama sekali. Karena apabila pikiran atau pemahaman bahwa yang berbeda itu adalah musuh dari kita, maka akan banyak sekali timbul permasalahan. Banyak negara timbul disintegrasi atau timbul perpecahan, terjadi perang saudara, separatisme, dan instabilitas keamanan atau keadaan nasional dari negara tersebut dikarenakan adanya pemahaman atau merasa bahwa agama yang dia anut itu adalah satu-satunya yang harus ada di negara tersebut, sedangkan pemahaman yang lain atau agama yang lainnya tidak boleh ada di negara tersebut. Nah, hal-hal seperti itulah yang menyebabkan banyak permasalahan, dan itu sudah banyak contohnya. Bila kalian cari di internet ataupun di YouTube yang sudah biasa kalian lakukan online di internet, itu banyak ditemukan kondisi seperti itu. Kita berharap kondisi itu tidak akan terjadi di negara kita tercinta ini. Keharusan moderasi beragama ini harus benar-benar kita terapkan untuk menghindari hal-hal negatif tersebut. Beragama dengan tetap menerima konstitusi, menerima negara kita ini sebagai negara kesatuan yang berideologi Pancasila, menerima kemajemukan bahwa kita terdiri dari berbagai macam agama, etnis, golongan, bahasa, dan juga kita menerima perbedaan dari internal agama kita sendiri. Hal ini penting, anak-anak, harus kita pahami bersama. Meskipun kita mengaku sebagai agama Islam, barangkali kita ada perbedaan dalam hal peribadatan, yaitu secara khilafiyah. Itu juga harus kita pahami bahwa perbedaan itu adalah sunatullah. Perbedaan itu ada, tapi kita tidak boleh memperuncing perbedaan itu sehingga menjadi pertentangan, menjadikan permusuhan. Itu yang harus kita pahami bersama. Di Indonesia ada dua organisasi terbesar, yaitu antara Muhammadiyah dan NU. Dan siapapun dari NU ataupun Muhammadiyah ataupun organisasi yang lainnya, itu jangan dijadikan satu pertentangan. Jangan dijadikan faham yang lain itu sebagai musuh bagi kita. Itu adalah saudara kita, saudara sesama Islam, dan juga saudara sesama negara di Indonesia kita tercinta ini. Kita harus tetap menjaga persaudaraan untuk menjaga keutuhan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam beragama moderat, dalam Islam kita mengenal dengan tawasud, tawazun, dan i'tidal. Nah, tawazud artinya netral, kemudian tawazun itu seimbang, dan i'tidal adalah kegiatan di mana kalau dalam peribadatan dalam sholat itu adalah untuk berhenti sejenak untuk melanjutkan ke gerakan atau kegiatan selanjutnya. Berarti kita harus berpikir secara mendalam, kita harus memahami benar-benar apa yang kita lakukan itu tidak akan merugikan atau bersinggungan, bergesekan dengan golongan, agama, ataupun etnis yang lainnya. Anak-anakku sekalian, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstreman, dan buku saku Tanya Jawab Moderasi Beragama yang berarti jalan tengah, dan terminologi untuk buku putih moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrem dalam beragama. Itu adalah pengertian dari moderasi beragama. Kemudian makna dari moderasi beragama sendiri
yaitu moderasi beragama bukan memoderasi ajaran agama. Sekali lagi, bukan memoderasi ajaran agama. Ajaran Islam yang kita anut harus benar-benar kita laksanakan sesuai dengan ajaran yang ada. Tidak bisa kalau misalkan ajaran kita itu karena toleransi dengan agama yang lain sehingga ajaran yang seharusnya kita laksanakan itu tidak kita laksanakan. Harus tahu batas-batasnya. Kalau dalam Islam sudah jelas dalam surat Al-Kafirun, yaitu lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itu sudah jelas. Jadi kita harus benar-benar memahami, kita harus belajar agama kita secara utuh, secara kafah. Jangan sampai karena moderasi beragama sehingga ajaran kita pun ikut dimoderasi juga, ikut toleran juga. Tidak. Jadi apa yang kita sudah pahami, apa yang diajarkan dalam agama Islam, ya kita jalankan seutuhnya. Kemudian anak-anakku sekalian, sekali lagi mengulang yang telah Bapak jelaskan tadi sebelumnya, bahwa kita harus sekali lagi menghindari pengamalan umat beragama dari sikap-sikap ekstrim, karena memusuhi, menentang agama yang lainnya ataupun golongan yang lainnya itu otomatis juga menentang dari moderasi atau keutuhan dari negara Indonesia kita ini. Kemudian indikator dari moderasi beragama itu yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Itu yang pertama, kita menjaga keutuhan negara kita tercinta ini, yaitu negara Indonesia. Kemudian toleransi, yaitu menghargai bahwa memang ada agama yang lainnya, ada etnis yang lainnya yang memang berbeda dengan kita. Kemudian anti kekerasan, jadi kita tidak bisa menganggap bahwa kita benar kemudian kita memaksakan atau menggunakan kekerasan berdasarkan agama kita itu untuk memaksakan pemahaman kita kepada yang lainnya. Itu salah, itu tidak boleh, itu melanggar dari aturan atau undang-undang yang ada di negara kita tercinta ini. Kemudian yang keempat yaitu akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Jadi budaya-budaya yang ada itu kita lestarikan, asalkan yang pertama memang tidak bertentangan dengan agama kita. Tentu kita jalankan. Kalaupun bertentangan bagaimana? Nah, itu kembali lagi kita menjaga keutuhan, yaitu kita melihat bahwa jangan sampai ada pertentangan di dalam negara Indonesia kita tercinta ini. Seperti kita ketahui sejarah masuknya negara agama Islam di negara Indonesia ini, yaitu melalui Wali Songo, di mana Wali Songo itu mengajarkan atau dakwah di negara kita ini, yaitu dengan cara masuk di budaya lokal yang ada. Jadi tidak secara langsung untuk menentang budaya yang ada, tidak, tapi masuk ke budaya lokal tersebut, kemudian pelan-pelan diarahkan untuk disesuaikan dengan ajaran agama Islam. Dan anak-anakku sekalian, terima kasih, itu semua yang bisa Bapak sampaikan mengenai materi dari moderasi beragama. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak minta maaf apabila ada kata-kata Bapak yang mungkin tidak sesuai. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.